Selamat warga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini sebenarnya udah Kamis ya, udah lewat jam 12, tapi tidak ada masalah, saya akan tetap merekam untuk video jawaban dari Ask Me Wednesday ya. Jadi banyak sekali pertanyaan kali ini ya, minimal pertanyaannya udah lebih variasi, nggak cuma fat saja ya, ada Jaguar dan ada beberapa hal-hal lain ya. Tapi yang pasti kalau mengenai pertanyaan mengenai kapan saya main bola dan pekerjaan saya apa itu saya biarkan aja ya di sini ya, karena saya tidak ingin terlalu banyak bercerita tentang pekerjaan saya dan ini ya, karena buat saya bola ini hobi dan sebenarnya dunia yang terpisah dari pekerjaan saya ya, kehidupan profesional saya ya. Oke, jadi yang pertama saya bakal bahas itu tentu saja mengenai Euro. Jadi Euro kali ini tuh sangat menarik ya. Jadi biasanya Euro itu satu negara jadi host ya, tapi karena tahun ini tuh 60 tahun perayaan Euro ya, mereka menyelenggarakannya di 12 negara atau 12 kota ya, kalau saya nggak salah, kira-kira seperti itu. Dan tim-timnya itu jadi kayak dibuat dalam mini-mini bubble seperti itu ya, mainnya di sekitar daerah situ dulu, sebelum akhirnya nanti pas babak penyisihan, babak gugur, akhirnya barusan lebih banyak travelingnya ya. Menurut saya itu konsepnya sangat menarik ya, dan mungkin memang cuma bisa dilakukan di Eropa ya, karena mereka sebagai satu benua itu punya kesatuan yang sangat bagus ya, European Union ya atau EU ya, Uni Eropa gitu. Dan di turnamen kali ini menurut saya lebih banyak kuda hitamnya, dalam artian menurut saya di level menengah itu beda antara kualitas antara satu tim ke tim lain itu udah tidak terlalu besar ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya dari beberapa round pertama kita bisa lihat kayak Swedia dan Spanyol 0-0 ya. Salut buat kipernya Robin Olsen, mantap sekali save-nya ya. Lalu kita juga bisa lihat Wales itu perform cukup bagus menurut saya, meskipun tidak berhasil di game pertama ya, seperti itu. Dan juga tim-tim besar yang ada, menurut saya skuadnya memang tidak begitu wow ya. Tim-tim yang secara tradisional kuat kayak misalnya Belanda menurut saya skuadnya itu adalah salah satu yang terlemah dalam sejarah mereka ya, mungkin dalam 20 tahun terakhir itu tidak bisa saya kategorikan tim yang tangguh ya. Lalu Italia juga meskipun mereka orang Italia ya, yang artinya pemahaman taktis dan liciknya mereka itu mungkin akan membawa mereka cukup jauh ya. Di atas kertas menurut saya secara materi itu yang paling bagus itu Prancis ya. Memang katanya Karim Benzema ada kena cedera ya, jadinya tidak akan bisa 100% maksimal, tapi menurut saya dari materi yang mereka punya, ingat mereka bahkan punya Oliver Giroud ya, satu dari beberapa striker super langka ya, target man di era modern, karena kalau di sepak bola modern saya ngelihat striker yang tipe target man itu juga sudah semakin tidak ada ya. Nah, tapi di situ mereka ada seorang Oliver Giroud ya, dan Giroud ya, dan juga Kylian Mbappe, lini tengah yang super keras dan pertahanan yang juga sangat fisikal, sangat keras ya. Kipernya Hugo Lloris itu juga kelas dunia ya, dan menggunakan Royce. Saya senang sama kiper yang tidak gunain Adidas atau Nike seperti itu ya. Jadi sebenarnya benar ya, di atas kertas itu kayaknya Prancis yang bakal menjadi juara. Lalu kalau dari segi calon penantang, sebenarnya saya pengen, menurut saya di atas kertas yang paling dekat itu timnas Inggris ya. Kenapa? Karena timnas Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah punya wingback yang bagus ya, karena biasanya wingback mereka itu terakhir kali kita bisa sebutin ada wingback ofensif yang bagus itu Ashley Cole ya. Di luar itu nggak ada, tapi di musim ini mereka ada Luke Shaw, mereka ada bahkan di kanan tuh banyak banget ya. Sayang Trent Alexander-Arnold cedera jadi nggak bisa dimainkan timnas, tapi secara materi mereka juga sangat bagus sekali ya. Ditambah dengan yang saya banyak yang kurang suka, tapi saya sendiri bisa ngerti kenapa ya. Gareth Southgate menurut saya adalah pelatih yang relatif pragmatis ya, dalam artian dia nggak keberatan merubah strategi, dia nggak keberatan main lebih defensif selama timnya bisa menang, seperti itu ya. Sesuatu yang kalau makanya dia dibenci juga sama media Inggris ya, karena terlalu pengecut mainnya. Tapi ya kalau emang itu yang dibutuhkan untuk menang, ya kenapa tidak, seperti itu ya. In the end kamu akan diingat ketika jadi juara. Bukan ketika kamu main bagus tapi gagal jadi juara ya, seperti itu. Oke.
Itu dia. Nah, lalu berikutnya pertanyaan dari Bang Adit Menyun ya, rekomendasi sepatu buat kiper. Nah, rekomendasi sepatu buat kiper, lagi-lagi ya, saya bakal ngekategoriin seperti ini aja ya. Kalau kamu suka sepatu kulit, saran saya itu adalah dari brand Volosh ya. Kamu bisa minta custom, bahkan sampai warna segala macam selama mereka ready stock. Itu mereka bisa buat custom warna ya, jadi tinggal pilih aja seenak ini. Dan bahkan mereka sempat bercanda di, aku rasa di story-nya ya, ada colorway Indomaret seperti itu ya, jika kamu memang mau ya silahkan saja gitu ya. Jadi dan kulit kangguru mereka, nah kulit kangguru ini agak tricky karena biasanya warnanya terbatas ya. Kulit kangguru mereka harganya itu sangat terjangkau, masih di 300-an ribu ya. Dan sepatu yang saya pakai sekarang, sepatu favorit saya itu juga sepatu Volosh Ziggy ya, dari kulit kangguru ya. Itu sangat nikmat, sangat nyaman sekali ya. Jadi untuk kulit rekomendasi saya Volosh. Kalau untuk sepatu sintetik menurut saya Specs masih unggul ya. Tapi jangan beli Specs itu di level yang entry level atau yang sepatu mungkin di harga 300 ribuan gitu. Jangan ya. Menurut saya Specs itu emang keunggulannya itu ketika sudah sampai di seri yang lebih tingginya, misalnya akselerator atau light speed ya. Itu rekomendasi saya. Meskipun kalau kamu kiper sama seperti saya yang kakinya lebar ya, mungkin harus mencari cara untuk mengakali supaya tetap nyaman di sepatu light speed seperti demikian ya. Nah, kalau kamu mau cari brand luar, menurut saya Adidas atau Nike yang Dot 3, yang seri Academy ya, itu menurut saya udah cukup mumpuni ya. Sayang juga kalau kita beli yang elite, sedangkan kalau mainnya level Tarkam ya. Tapi kalau memang ada rezeki dan kamu memang hobi ya tidak ada masalah ya. Nah, kalau kamu dalam on budget, saya mau merekomendasikan sebenarnya sepatu dari brand Mizuno ya. Bisa langsung beli dari situsnya langsung ya. Itu di situ ada Mizuno yang Morelia Pro ya, yang club seperti itu ya. Saya rasa itu sudah sangat mumpuni karena saya sendiri kemarin sempat punya Rebula Slack 3, dan menurut saya itu adalah salah satu sepatu bola terbaik yang pernah saya pakai ya. Sayang karena ya dipakai di cuaca buruk, dipakai terus-terusan cuma ada sepatu ya, akhirnya jebol juga. Sayang sekali sebenarnya. Tapi itu rekomendasi saya tadi ya, Volosh, Specs dan Mizuno ya, untuk masing-masing untuk kategori yang berbeda. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya ya, yang mengenai ini. Nah, ini menarik sekali ya. Bang, kenapa nggak jadi reseller glove aja? Nanti kalau glove baru tinggal di-review terus dijual toko Bang. Nah, itu di situ yang pertama itu, kalau saya menjadi reseller ya, atau bahkan saya bikin toko skipper saya sendiri, ya itu di situ bakal ada dilema dan bakal ada konflik kepentingan. Dalam artian, saya selaku reseller, saya pasti pengen barang saya terjual. Benar ya? Tapi di sisi lain ya saya harus mengkritisi glove-glove ini ya. Jadi sobat kiper ketika yang sudah setia menonton video-video saya dan mendengarkan cerita saya, pasti tahu bahwa saya adalah reviewer yang mencoba sejujur mungkin. Dan ketika diminta untuk membandingkan, Bang, glove ini dengan glove ini mana yang lebih bagus, saya bakal dengan frontal menjawab, ini pasti lebih bagus atau itu lebih bagus ya. Kalau emang dua-duanya bagus, saya bakal menceritakan masing-masing kelebihannya dan di mana menurut saya itu yang paling cocok seperti demikian ya. Jadi saya tidak akan, atau minimal sampai sekarang juga syukurnya belum ya, dan semoga tidak akan pernah terjadi, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang saya sendiri tidak yakin ya. Dalam artian ini glove yang menurut saya kurang bagus, tapi cuma karena katakanlah dikasih gratis seperti itu atau seperti apa ya, saya akhirnya bilang itu bagus gitu. Nah, saya tidak mau menjadi seperti itu ya, karena mungkin karena lagi-lagi ada hubungannya dengan kehidupan saya ya. Di situ saya pengen omongan saya itu bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi kalau saya menjadi reseller itu bakal ada konflik kepentingan. Pertama seperti itu ya. Yang kedua nanti mungkin sempat juga kepikir kalau jadi reseller, oh kok gitu abang udah review aja dulu barusan cuma jual yang barang-barang bagus. Nah, kalau saya melakukan seperti itu, saya jadi punya competitive disadvantage. Kenapa? Karena jadinya saya baru ngambil barang setelah saya membeli barangnya dulu. Yang artinya saya beli satu, baru habis itu saya beli 20 untuk dijual kembali. Nah, itu pasti saya bakal kalah bersaing dengan reseller-reseller yang udah ready stock dari awal. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menjadi reseller ini itu menurut saya ya, mengingat saya hobinya juga konten seperti ini ya, bukan pilihan yang terbaik buat saya ya. Dan waktu luang saya dari pekerjaan saya sendiri itu terbatas, mending saya pakai untuk main bola, melepas stres, dan bikin konten ini sebagai penghasilan tambahan ya. Meskipun sampai saat ini sebenarnya saya belum dapat penghasilan dari video ini, tapi tidak ada masalah karena buat saya ya untuk bagian pelampiasan kreatif ya, dan juga
pelampiasan dari usaha untuk berrekreasi alias mencari hiburan tambahan dari hobi saya, yaitu bermain bola seperti itu ya. Oke, lalu satu lagi ini ya yang akan saya bahas lagi, ini mengenai mana tadi ya. Nah, menanti RBK bagi-bagi glove ya. Jadi untuk kalian fans setia saya yang menunggu untuk giveaway seperti itu ya. Jadi jujur saja saya awalnya ketika saya buat channel ini dan account ini ya, saya tidak ada ide untuk sama sekali mau menjual glove saya, karena saya pikir ya waktu itu brand lokal di Indonesia berapa banyak sih. Terus habis itu kalau misalnya akhirnya mau rilis glove baru, ya nggak apa-apa, beli aja untuk disimpan, untuk dimainin terus gitu. Toh frekuensi saya main kalau dalam kondisi lagi mengizinkan alias ada liburan atau apa segala macam, itu bisa 3-4 kali dalam seminggu ya. Bahkan dalam kasus ekstrim itu bisa 5 game dalam 1 minggu seperti itu ya. Jadi frekuensi main saya itu tergolong lumayan tinggi, dan glove-glove ini juga saya nikmati dalam artian meskipun saya udah sangat jarang sekali pakai beberapa glove yang saya pajang di sini ya, tapi saya masih sangat menikmati mereka ya, dalam artian kalau lagi pengen aja main aja gitu, dan pasti ada aja kesempatan untuk seperti demikian. Nah, tapi ternyata yang di luar perkiraan saya tidak menyangka bahwa makin banyak brand glove yang muncul, dan saya juga tidak menyangka makin semua glove itu, dan alhamdulillah sebetulnya alhamdulillah ya, puji syukur ya, itu saya memiliki diberi rezeki yang cukup ya, sehingga setiap glove yang dapat saya punya kesempatan untuk mencobanya. Dalam artian saya bisa beli, dan hubungan dengan brand juga baik ya, saya bisa dapat diskon, saya dapat free ongkir seperti demikian, dan nanti dalam waktu singkat ya bakal ada juga yang memberikan glove kepada saya seperti demikian ya. Nah, jadi menghubungin itu semua juga ya, dan karena mengingat channel ini tidak akan bisa tumbuh dan tanpa dukungan dari sobat-sobat kiper semua ya, saya rencananya awalnya saya cuma mau kasih giveaway itu di 1000 subs ya di YouTube ya, ketika udah monetize. Jadi saya mau kasih itu. Nah, tapi dengan kondisi sekarang dan berhubung IG tampaknya sebentar lagi sekarang ini kok nggak salah di order 800-an ya, 830-an kok saya nggak salah. Sebentar lagi IG itu juga bakal punya 1000 follower. Jadi saya memutuskan akan memberikan giveaway di 1000 follower IG ya, untuk bagi-bagi rezeki ya glove ini. Nah, bagaimana sistemnya nanti ditunggu saja ya. Nanti saya akan buat postingnya di IG, tentu saja di IG karena giveaway-nya giveaway di IG ya, seperti itu ya. Di Instagram ditunggu saja ya, nggak usah langsung di komen sebanyak itu gitu ya. Ditunggu saja, nanti pasti ada ya sistemnya seperti apa, dan glove apa yang akan saya share itu pasti nanti saya jelaskan dengan terang-terangan ya, seperti itu ya. Dan nanti mungkin di masa depan untuk yang banyak sekali soalnya yang menanyakan, "Bang, glove-nya yang di-review itu ada nggak yang mau dijual second atau tidak?" Nah, itu saya sebenarnya masih agak-agak conflicted. Kenapa? Karena meskipun glove saya udah terlalu banyak dan saya sendiri ngerasanya ada beberapa glove yang saya tahu bahkan saya tidak enjoy pakainya seperti itu ya, tidak berkenan di hati saya. Nah, itu kemungkinan besar akan saya giveaway kan ya di siang tadi. Nah, tapi kalau untuk menjual, saya mau lihat dulu apakah itu yang terbaik ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong uang ya, sebagai kolektor, ketika saya udah beli glove ini ya, saya sebenarnya udah siap. Maksudnya kayak tidak sesering itu pakai pun saya sebenarnya udah siap. Nah, dalam artian saya tidak benar-benar ngerasa saya butuh menjual glove karena uangnya seperti demikian ya. Meskipun saya juga tahu di sisi lain itu mubazir, dalam artian ada glove yang bagus, ada orang yang mau, tapi saya nggak jual seperti itu ya. Jadi ya glove itu malah terpajang aja seperti ini, tapi jarang digunakan main, minimal seperti demikian ya. Apakah itu bakal dijual atau tidak, itu saya masih pertimbangkan dulu. Tapi yang pasti dalam waktu dekat ini ya, ketika Instagram 1000 follower bakal ada giveaway, dan ketika YouTube ada 1000 subscriber saya juga akan memberikan giveaway ya. Itu dulu saja yang saya bisa janjikan. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.